Kentot. Kali ini aku mau ngomongin tentang tipe-tipe mahasiswa selama ada di kampus. Kali ini aku bersama Kak Alif. Halo. Dan Kak Vika. Halo. Kan aku mahasiswa baru nih Kak. Jadi aku nggak tahu nih kalau kuliah selama offline tuh gimana ya. Kan aku kan ngerasainnya baru kuliah online. Jadi mungkin kakaknya mau ngasih pengalaman atau sharing-sharing ke aku. Ya sebenarnya banyak sih yang bisa kita bagikan. Pertama pengalamanku ya sebenarnya masih dibilang maba juga ya, baru setahun di dunia kampus. Namanya lebih berpengalaman kan ada Mbak Vika. Berapa tahun? Aku dari angkatan 2018, berarti kalau ini udah 2 tahun. Tapi di BEM aku udah 3 periode. Wow. Aktivis. Susah. Jadi di sini aku mau jelasin tipe-tipe mahasiswa itu ada 3. Yang pertama ada yang pasti ada kuliah pulang yang disebut kupu-kupu. Terus yang kedua itu ada kura-kura yang biasanya disebut kuliah rapat. Dan yang ketiga itu ada kuda. Apa sih kuda itu, Kalif? Kuliah dagang. Nah, betul. Mungkin secara definisi yang namanya kupu-kupu sama kura-kura itu udah nggak asing ya. Kupu-kupu itu yang namanya kuliah pulang, sedangkan kura-kura itu kuliah rapat. Mungkin Kak Alif bisa menjelaskan secara detail apa sih kupu-kupu itu? Kupu-kupu itu kan salah satu hewan insekta yang terbang gitu ya. Bukan itu Kak, bukan. Bukan itu Kak, mohon maaf Kak, mahasiswa kupu-kupu. Mahasiswa kupu-kupu. Soalnya nih, aku mau tanya dulu sama Andin yang maba baru 2020 ya masuk ya. Iya Kak. Nah, apa bayanganmu tentang kuliah rapat itu bagaimana? Berarti dia kalau misalnya abis dari kelas langsung rapat gitu Kak, kayak di camp ini. Jadi dia langsung datang ke sini terus rapat bareng anggota ormawa yang lain gitu Kak. Ya sebenarnya itu bisa dikatakan benar juga bisa dikatakan tidak sih. Karena apa sih? Khususnya nih ya buat mahasiswa yang mengikuti suatu organisasi. Nah, kalau dari setelah rapat, setelah kuliah terus ke camp itu nggak mesti rapat, itu lebih kayak nongkrong gitu aja, kumpul sama teman-teman atau mungkin nunggu kelas berikutnya malas pulang. Nah, itu kan akhirnya mereka daripada pulang adalah mending ke camp aja. Mungkin dari situ kan banyak yang ngira ya Kak, kok habis setiap kelas pasti rapat sih, kok ngumpul sama orang-orang sih, kok kayak anak sibuk banget gitu loh. Jadi gitu sebenarnya. Tapi suka nggak Kak dibilang jadi anak sibuk? Suka nggak? Dibilang anak sibuk sih kalau dari aku sendiri nggak masalah ya. Soalnya sibuk enggaknya kan ya udah mereka itu urusan mereka. Buat aku juga nggak ngaruh. Gimana kalau Mbak Vika gimana? Kalau aku tuh terkadang kalau dibilang, wah Vika nih sibuk dan lain-lain, itu aku merasa sedikit terganggu ya. Karena waktuku emang lebih banyak beraktivitas di kampus. Sedangkan kalau misalnya teman-teman ingin ngajak main, pergi gitu, aku kadang istilahnya bukan nolak ya, tapi emang keadaannya nggak bisa karena harus rapat, terus melakukan organisasi. Nah istilahnya kayak dibilang terganggu sih enggak, tapi tinggal pandangan orang sih sibuk atau enggaknya itu kan pribadi masing-masing kalau menurutku gitu sih. Ya jadi itu ya kan nih kadang tuh anak organisasi itu kadang dicap kayak wah sok sibuk sih. Betul. Nah itu juga mungkin ada beberapa ya mungkin dulu deket sama teman-temannya satu circle, terus kira satu orang ini masuk organisasi, dia tuh kayak dijauhin dari circle itu loh. Iya. Lo pernah ngalamin nggak kayak gitu? Ya dibilang ngalamin sih ngalamin ya. Tapi bedanya kayak yang biasanya deket banget tapi gara-gara aktivitas di kampus lebih padat jadi berkurang lah. Tapi tetap menjalin komunikasi yang baik sih sama teman walaupun di sela-sela kesibukan kita. Ya itu bisa sih, itu sebagai salah satu dah manajemen waktu juga. Itu yang paling penting. Gimana? Aku mau tanya nih Kak, kalau misalnya mahasiswa tipe kura-kura, kuliah rapat, itu biasanya dapat nilai plus nggak sih dari dosen? Kan otomatis dia ikut organisasi, berarti dosen lebih suka dong sama mahasiswa yang tipe suka organisasi gitu Kak. Gimana ya? Itu apa ya? Kira-kira bisa nggak ya? Persepsinya agak sedikit salah ya. Iya. Orang yang mau dapat nilai plus itu tergantung sama pribadinya. Kalau emang dia mau dapat nilai plus berarti dia harus aktif di dalam pelajaran tersebut. Nggak maksudnya nggak terpengaruh orang itu organisasi atau tidak, itu tergantung sama pribadi masing-masing. Iya. Ya. Betul. Kalau misalnya ini orangnya beneran berkualitas, terus kok nilainya terus dapat A terus itu IPK 4,
terus yang lain kayaknya wah itu pasti gara-gara deket sama dosen tuh. Nah, Oh, berarti salah ya Kak? enggak, itu enggak salah. Soalnya ya memang dia itu benar-benar belajar, benar paham tentang materi yang disampaikan dosen-dosen. Itu intinya gini, kuliah rapat itu bisa dibilang kadang itu malah memakan waktu. Ya, kayak kita misal dapat tugas banyak, terus tiba-tiba ada rapat atau ada kumpul apa, nah tugasnya itu seakan-akan itu terbengkalai gitu. Mungkin dikerjain malam jam 12 atau jam berapa malah. Jadi kalau fisiknya nggak kuat tuh kuliah rapat bisa drop down, mentalnya juga, fisik juga. Tapi orang yang biasanya emang udah berprinsip wah aku mau ikut organisasi nih, nah biasanya orang yang udah berprinsip ingin mengikuti organisasi dia udah memiliki manage waktu yang baik. Jadi sebelum dia ingin ikut berorganisasi dia udah menyiapkan wah plan A ku apa nih, plan B ku apa nih, plan C ku apa nih. Misalnya plan aku ini harus ngerjain tugas. Sebelum tugas itu selesai, jadi nanti ke depannya kalau misalnya ada rapat, aku udah santai, jadi tinggal fokus ke rapat tersebut. Jadi tidak kayak tadi kamu bilang kayak tugas itu terbelangkai ya kayak gitu. Nah itu jangan sampai terbelangkai. Oh iya salah. Aduh, nah seperti itu. Terus aku mau tanya nih Kak, kalau mahasiswa yang kuliah dagang tuh kira-kira ada kemungkinan nggak sih dia boleh bawa dagangannya ke kampus gitu, kayak lebih melariskan dagangannya gitu loh Kak. Jadi kira-kira boleh nggak sih Kak kalau misalnya bawa dagangan gitu ke kampus? Bawa dagangan ke kampus ya? Iya, misalnya dagangannya tuh makanan gitu loh Kak. Jadi boleh nggak ya bawa kayak nawarin, aku jualan ini loh, kamu mau beli nggak gitu? Bisa nggak sih kayak gitu? Tuh kalau peraturan tertulisnya boleh nggak sih di Udinus? Kayaknya boleh-boleh aja sih ya. Soalnya kan juga dari banyak pengalamanku 1 tahun di Udinus ini kan juga banyak yang dagang, entah itu danusan atau apa, itu kan juga mahasiswa banyak yang dagang. Secara tidak langsung kan Udinus kan tujuannya kan juga membangun jiwa wirausaha. Entrepreneurship. Betul sekali. Mana di setiap semester 1 kan dapat apa? Startup bisnis atau apa? Belum Kak. Belum semester 2 ke 3 gitu, KWU itu namanya. Oh iya, KWU. Terus semester 5 aku startup bisnis nih. Nah, itu jadi kalau di Udinus sendiri ya, kalau dagang sih sepertinya boleh-boleh aja sih. Asalkan nggak mengganggu. Nah, nggak itu mengganggu aktivitas perkuliahan itu pastinya. Ya, kan juga itu di depan disediain tempat buat jualan. Jadi kira-kira kita kuliah offline-nya kapan ya Kak? Maksudnya biar bisa ketemu teman-teman yang lain tuh kira-kira kapan ya? Waduh, ini pertanyaan nggak berat ini. Berasa pemerintah ya, kita harus menjawab ya. Udah nggak sabar mau kuliah Kak. Ya itu gimana? Kita juga nggak tahu ya dari kan itu keputusan dari universitas. Ya, betul. Kalau dari kemarin rapatnya Pak Nadiem kan ya diperbolehkan 2021 ya sudah mulai diaktifkan kembali. Tapi kan juga kembali lagi ke kampus masing-masing. Ya. Kalau kakak-kakaknya nih lebih suka kuliah online apa offline? Kalau aku pribadi sih lebih suka offline ya. Kalau aku lebih suka online. Oh, kenapa itu? Karena ya lebih bebas aja gitu loh. Kalau offline tuh suntuk, terus kalau misalnya mau pulang kan jadi kelihatan banget kupu-kupunya, kelihatan banget kura-kuranya gitu. Kalau aku pribadi sih lebih suka offline ya, karena secara penyampaian materi lebih masuk gitu loh, daripada online kan kita cuma mendengarkan. Terus kalau misalnya itu kita bisa tinggal tidur, benar nggak? Tinggal tidur, tinggal main HP. Nah, salahnya tuh di situ. Sedangkan kalau di offline kan kita benar-benar fokus kan ke materi yang disampaikan dosen, terus kita nyatet. Terus kalau ada tugas juga langsung hari itu. Sedangkan kalau misalnya online, tugasnya kan ngerti sendiri kan, bertumpuk-tumpuk. Nah itu yang bikin beban tersendiri kalau menurutku. Jadi ya aku lebih suka offline sih. Ya itu juga khususnya bagi yang ikut organisasi ya, betul. Kadang agak mungkin merasa terbebani atau apa, tapi harusnya enggak sih, kan sudah siap mengikut organisasi berarti kan juga sudah siap mengikuti sudah siap tentang tanggung jawabnya, sudah tahu gitu resiko-resikonya. Berarti kakak-kakaknya ini tiba-tiba mahasiswa yang kuliah rapat dong? Iya betul. Ya kalau aku sih enggak sih. Oh gitu. Ya campuran keduanya, karena aku juga pernah kuliah rapat, pernah kuliah pulang juga pernah. Sebenarnya tuh definisi kupu-kupu sama kura-kura itu tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang buruk juga, sama-sama baik. Yang membedakan adalah ketika orang itu memutuskan untuk menjadi orang yang kuliah pulang karena suatu tujuan, karena
ingin lebih fokus yang namanya tugas kuliah, terus pengen fokus yang pokoknya benar-benar fokus ke kuliah. Sedangkan kalau misalnya kuliah rapat itu kayak anak-anak organisasi kita nih, nah itu dia ingin berfokus, selain ingin berorganisasi dia ingin mencari pengalaman, menambah ilmu, terus menambah soft skill mereka itu seperti apa, sama menambah relasi. Nah itu pastinya kalau misalnya antara dua perbedaan kupu-kupu sama kura-kura itu sebenarnya nggak ada negatifnya ya, cuman pemikiran orang-orang, mindsetnya mereka itu kayak gimana tentang dua tipe mahasiswa ini. Cuman stereotip dari masyarakat mahasiswa umum gitu. Terus gini ya, apa kemarin aku juga sempet ini apa survei kecil-kecilan ke orang yang kupu-kupu sama kura-kura. Nah dapat ini, kalau kupu-kupu kuliah pulang itu katanya dia itu pengen merasakan kebebasan gitu, tidak terikat dengan sesuatu, jadi pengen happy, hidupnya happy, hanya ya udah kuliah habis itu mau ngapain terserah dia, nggak ada tanggungan sesuatu yang membedain dia. Mungkin gitu juga sih kuliah pulang. Tapi ya sebenarnya kan tadi bahas relasi ya. Kalau relasi itu sepertinya nggak ngaruh sih antara kupu-kupu dan juga kura-kura. Kalau lebih ngaruh tuh menurutku malah kuliah dagang. Kuda kuliah dagang ya. Kuda itu aku jamin tuh pasti relasinya banyak itu. Iya betul. Kan kalau jualan mungkin ditanyain, "Kak ini belinya di mana?" Di sini dapat channel apa circle-nya semakin luas kan dagang. Terus bisa jadi itu ya bikin PT atau bikin perusahaan sendiri kayak kuliah dagang. Aduh, sebenarnya wah ini stereotip orang-orang tentang tipe-tipe mahasiswa mungkin juga ada apa ya, kayak beberapa ada yang terganggu dengan stereotip tersebut, beberapa ada yang ya udah silahkan nggak masalah. Ada juga Kak, aku kan lihat di Google ya, ada tipe-tipe mahasiswa kunang-kunang. Itu kuliah nangkring, jadi kerjaannya habis kuliah dia nongkrong, kuliah nongkrong. Itu menurut kakak bagus gak sih mahasiswa yang tipe-tipe kuliah nongkrong? Menurut kakak gimana? Sebenarnya nggak ada yang salah kalau misal keputusan orang itu emang pengen nongkrong, kayak misalnya di sela-sela lagi nunggu jam kuliah nih, nah dia melakukan aktivitas nongkrong sama teman-teman, tapi kan nongkrongnya belum tentu nongkrongnya wah cuma sekedar nongkrong, tapi bisa jadi mereka nongkrong juga mengerjakan tugas. Nah jadi mereka ada dua kegiatan yang berbeda. Yang pertama mengerjakan tugas, ada juga yang nongkrong sembari ngobrol-ngobrol bersama teman-temannya tuh. Iya sih, nongkrong itu malah ini ya di relasi ya itu pasti ya. Itu pasti semua sebar relasi. Balik lagi ya Kak. Kembali lagi kalau semakin mungkin banyak pergaulan, terus itu kan relasi juga semakin banyak. Apalagi kalau nongkrong, anak-anak tongkrongan kan kuat-kuat ikatannya, kata-kata ya. Nah terus ya gitu sih. Terus juga tadi nih kata apa yang aku omongin tadi, kayak circle-nya terpecah atau apa gara-gara kuliah rapat. Ini kan berasal dari anak-anak yang sering kuliah nongkrong bersama teman-temannya, terus kok satunya ikut organisasi. Nah jadi mungkin seperti itulah, agak ada beberapa mungkin yang kakaknya mengalami nggak? Kalau di sendiri sih tidak mengalami ya pernah mengalami, pernah enggak ya. Circle aku juga itu aja sih, masih sempit gitu loh. Stoknya di situ banget ya. Masih ya belum luas lah gitu. Ada kelebihan nggak sih Kak kalau misalnya kita kenal sama cutting kayak gini? Aku kan mahasiswa baru, jadi kayak beruntung nggak sih kayak ketemu kakak-kakaknya kayak gini? Beruntung enggaknya itu tergantung siapa yang ditemui. Ya betul. Kalau yang ditemui presiden mahasiswa, wah terus itu suatu kehormatan ya. Terus apa misal pebisnis kayak tadi yang kuliah dagang tapi laris, terus apa orang pintar, nah itu bisa jadi itu orang itu yang ketemu itu beruntung itu loh, karena dapat ilmu-ilmu dari orangnya. Tapi kalau yang dapat, sorry ya kalau mungkin agak sedikit sensitif, mungkin ketemunya sama cutting yang agak wah apa sih kuliah, nggak usah kuliah, udah nggak usah, bolos aja yuk nongkrong aja. Nah itu mungkin yang sedikit mengganggu. Yang salah ya? Ya bukan salah juga sih ya, tapi sedikit mengganggu tuh sistematis kalau menurut gitu. Iya betul. Sebenarnya kalau misalnya mau kenalan sama cutting itu nggak harus anak organisasi ya. Anak yang biasa masuk ke kuliah pulang itu juga mereka mesti punya kenalan cutting, nggak cuma anak organisasi. Yang membedakan itu ya mungkin kalau misalnya anak
organisasi emang rata-rata kan ada yang angkatan 2018, 2019, 2020, jadi ada tingkatannya gitu. Beda lagi kalau misalnya dia hanya kuliah pulang, mungkin yang benar yang diomongin Alif, circle-nya tuh cuma ya udah di situ aja. Tuh. Ada pesan-pesan nggak Kak buat aku yang baru masuk organisasi? Pesan-pesan sih welcome aja ke semuanya, ke semua orang tuh welcome. Ya udah menerima itu, jangan kayak membatasi enggak lah, aku nggak mau deket sama kamu soalnya bukan organisasi. Nah itu jangan sampai ada hal seperti itu. Jadi kita semua itu sama di sini, sama-sama mahasiswa, sama-sama bayar, sama-sama juga dapat ilmunya dari Udinus. Cuman yang membedakan bukan membedakan sih, cuman tertambah suatu tanggung jawab tersendiri dengan ikut organisasi tuh. Benar yang diomongin sama Alif tadi, kita semua itu sama, mahasiswa yang sama. Istilahnya gini, kita berada di langit, di bawah langit yang sama, tetapi yang membedakan hanyalah horizonnya. Nah itu yang membedakan adalah kalau anak organisasi fokusnya kayak terpecah, kayak dia harus mengerjakan tugas, terus harus organisasi. Sedangkan kalau yang melakukan cuman kayak kuliah pulang, mereka pulang, tapi belum tentu mereka pulang ya udah di rumah. Itu enggak, belum tentu seperti itu. Mungkin mereka juga melakukan aktivitas tapi di luar kampus. Nah mungkin kalau untuk Andin sendiri nih, pesannya mungkin menambah teman itu lebih baik ya, daripada kalau misalnya wah aku anak organisasi nih berarti aku temannya harus anak organisasi. Itu nggak boleh kayak gitu ya, karena semua ini tuh kita sama mahasiswa yang bertujuan yaitu fokus untuk yang namanya kuliah. Jangan sampai kayak membesar-besarkan diri. Wah, aku anak organisasi nih berarti ya udahlah pertemananku ya udah ini aja, nggak mau kayak yang ini. Itu jangan sampai ya. Tuh. Oh ya, ini penonton ini boleh tanya nggak? Sebagai MC ini penonton boleh tanya nggak? Boleh. Siapa yang mau tanya? Ayo penonton, silakan tanya, ayo. Ini kakaknya diem aja. Penonton nggak ada yang mau tanya ini. Tanya apa gitu penonton biar ada topik pembahasan. Dari tadi terus pertanyaan belum aja. Sudah tanda tanya ya. Ya Pak, yuk penonton mau tanya, ayo aja gitu. Wah, ini penontonnya kurang aktif ini. Nggak dibayar sih. Harus diaktifkan ya. Bukan penonton iya. Penonton iya pasti rame. Harus dibayar nih. Nanti nasi padang bungkus ya. Aku ingin nanya ke Andin nih, tujuan Andin sendiri daftar organisasi itu apa sih? Tujuanku ya Kak, aku pengen ketemu banyak orang. Aku sebenarnya suka bergaul Kak, aku suka ketemu ini, suka ketemu itu. Jadi menurutku dengan ketemu orang itu tuh pasti setiap orang tuh ngasih pengalaman ke aku. Jadi aku ketemu Kak Ali, pasti Kak Ali ngasih pengalaman apapun ke aku. Aku ketemu Kak Vika, pasti Kak Vika ngajarin sesuatu yang bermanfaat buat aku. Selain itu, kalau nanti kerja pasti kan bakal ditanyain, kamu pernah ikut organisasi apa nih selama di kampus? Dulu kamu kayak gimana nih? Kayak gitu. Pasti aku yakin organisasi itu membawa dampak yang baik buat diri aku sendiri gitu Kak. Boleh. Itu sebuah motivasi yang bisa dicontoh lah. Untuk bisa dicatat ya. Bisa dicatat. Ditempel di tembok mungkin. Buat pengingat gitu. Iya betul. Pernah kepikiran pengen keluar dari organisasi nggak sih Kak? Kayaknya. Keluar. Katanya tadi ada beban berarti kayak kepikiran, aduh kayak susah nih, berarti gimana ya Kak itu ya Kak? Itu nggak sampai keluar sih, mungkin lebih mengkombinasikan antara berusaha untuk menjadi semuanya gitu, menjadi kuliah rapat juga berusaha menjadi itu, kemudian juga kalau misalnya capek ya udah kuliah, habis kuliah pulang, atau kalau lagi suntuk bisa habis kuliah nongkrong sama temen-temen atau gimana main gitu. Jadi kalau kepikiran beban sampai keluar itu kayaknya terlalu weak gitu. Terlalu jauh banget ya. Terlalu jauh, lemah mentalnya, kayak nggak kuat banget gitu. Kalau ada orang yang seperti itu kayaknya harus latihan kepemimpinan lagi sama TNI biar semangatnya naik gitu. Langsung ke TNI ya Kak? Pandem TNI itu. Jadi bukan dari mahasiswa lagi yang melatih. Betul sekali. Kamu nanya dong Kak. Iya silakan. Apa Kak? Silahkan tanya. Atas nama siapa Kak? Ada sama Cinta. Kan tadi kakaknya bilang kalau kuliah rapat tuh terpecah kan fokusnya. Nah, kakak tuh gimana sih caranya bagi waktu antara kuliah, rapat, main, pokoknya cara kakak membagi waktu deh sehingga kuliah lancar, main juga oke sama teman-teman, organisasinya juga oke gitu Kak. Nah, ini pertanyaan bagus ya ini.
Ini bisa dijawab oleh Kak Vika Lanzia Laniza. Vika Laniza Oktalia. Saya gini, sudah info ya. Dia itu udah anak organisasi, terus ikut organisasi di luar juga. Ini duta genre. Kota Semarang. Rebutannya tuh. Ini artis udah jadi artis terkenal di Semarang. Amin ya Allah, amin. Main film ya kemarin. Main film itu saya Lomba main ya? film. Promosi Terus semua juga ya? ikut organisasi di luar juga aktif, jadi duta juga di Kota Semarang, gimana Kak? Bisa berbagi pengalaman dengan kita semua yang masih Wow. minum pengalaman ini. Kalau aku pribadi sih emang aku dari SMA itu suka yang namanya organisasi ya. Aku lebih suka beraktivitas di luar daripada di rumah. Istilahnya kalau misalnya cuma di rumah duduk-duduk doang, aku bisa sakit. Istilahnya seperti itu. Makanya aku lebih suka yang namanya organisasi di luar. Nah, cara aku membagi waktu ketika misalnya nih ada tugas di hari itu, aku ngerjain di malam itu. Jadi ketika kebesokan harinya atau hari selanjutnya ada rapat, jadi aku nggak perlu fokusnya nggak terpecah gitu loh. Ya udah, berarti aku fokusnya ke rapat karena tugasku udah selesai, tugasku udah terkumpul. Ya udah, jadi semuanya kayak santai gitu loh. Karena yang namanya kita mau berorganisasi pasti resikonya besar ya. Yang namanya organisasi tuh ketika kita namanya apa sih? Kita memutuskan untuk berorganisasi, itu yang namanya resiko itu tinggi karena entah kan karena banyak yang bilang kalau misalnya anak organisasi banyak yang bilang IPK-nya rendah ya. Itu enggak banget ya. Nggak ada yang namanya anak organisasi itu IPK rendah, itu enggak. Karena Langsung ulangi lagi dong. Tadi apa mati ya kamera? Habis baterainya. Oke. Lanjut lagi lagi pertanyaannya lagi kan. Jawabannya tadi. Kalau menurut aku sendiri benar yang diomongin Alif, aku organisasi nggak cuma di kampus tapi ada juga organisasi di luar. Cara aku bagi waktu yang pertama, kita tetap fokus yang namanya kuliah ya, karena tujuan pertama kita itu kuliah. Kalau misalnya organisasi itu bonus untuk kita berkegiatan. Nah, selain itu aku yang pertama kalau misalnya ada tugas, aku langsung ngerjain. Kayak plan aku tuh yang pertama itu mesti tugas. Ketika dosen menerangkan terus ada memberikan tugas, nah itu aku langsung mengerjakan. Karena apa? Kalau misalnya ke depan ada rapat atau mungkin ada kumpul-kumpul kayak gini, nah aku juga nggak akan terbagi gitu loh fokusnya. Ya udah, fokusku ini si A ini aja, nggak perlu A B tuh nggak perlu aku pikirin lagi. Jadi cukup satu yang aku pikirin. Jadi papaku juga ngajarin kalau misalnya kamu mau berorganisasi, tanggung jawabnya besar, berarti kamu juga harus berani mengambil resiko. Selain itu kalau misalnya emang kamu berorganisasi, jangan sampai orang berpikir wah kamu anak organisasi mesti IP-nya. Nah, istilah IP itu bagi kalangan mahasiswa itu penting ya, nggak tahu kenapa. Bener gak sih? Apa cuma aku doang yang ngalamin? Jadi momok gitu loh, padahal biasa aja. Nah, kayak cuman patokan wah yang IP-nya segini nih mesti anak organisasi bla 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 bla. Nah, itu salah. Kalau misalnya IP rendah atau tingginya itu tergantung orang tersebut menguasai materi tersebut. Benar yang tadi diomongin Alif ya. Kalau misalnya IP itu nggak memfokuskan diri kamu untuk kedepannya, itu nggak sama sekali. Tetapi bagaimana cara kamu memahami sebuah yang sudah disampaikan oleh dosen kamu, pengetahuan kamu seberapa kamu menguasainya. Nah, jadi kalau misalnya cara membagi waktunya itu yang paling pertama itu kamu harus fokus yang namanya kuliah, baru organisasi. Kalau aku sih gitu. Applause untuk nasihat, bukan bisa dengan patokan ya, sebagai contoh gitu ya. Wow. Bisa contoh juga. Udah ada 2 contoh di sini, kayak bermanfaat sekali ya bulan ini. Mungkin dari Alif sendiri, nah gimana cara bagi waktunya? Kan kalau aku dari bagi waktu tuh aku menyusun plan A, plan B ku. Nah kalau Alif sendiri tuh kira-kira gimana? Ini kalau aku ya, aku sebenarnya orang yang absurd gitu. Absurd ya? Jadi nggak terjadwal, ini semut-mutan gitu. Kalau misalnya mau nugas ya udah nugas kapanpun semaunya. Kalau misalnya rapat ya ikut rapat. Jadi kalau dari aku sih lebih fleksibel aja. Fleksibel ya? Kalau misalnya tugasnya lama, ngumpulinnya ya udah nanti mepet-mepet kan. Candi Prambanan aja bangun semalam. Masa Wow. tugas yang cuma 1-2 halaman satu minggu ya? sebelum satu. Anda kira kamu Roro Jonggrang? Iya ya? Bandung Bondowoso ini. Aduh. Jadi ini loh 1000 candi aja dibangun semalam hampir jadi loh. Itu pakai jin, mohon maaf. Ya ini kan juga kekuatan jin juga. Hampir 1 jam ini kalau dari aku ya, mungkin juga ini nggak patut dicontoh ya. Betul. Harus ada keahlian tertentu. Kalau nggak punya keahlian nanti pasti Belagapan. Wah pasti. gimana nih tugasnya? Nah itu jangan sampai. Kalau mau niru cara berorganisasi terus cara kuliahku, intinya satu sih.
santai gitu, jangan Santuy diambil ya? pusing ya. Santuy ya. Ya, kalau ada apa santai aja gitu. Yang penting tanggung jawab, Ya, jangan yang sampai penting tanggung ketinggalan. jawab tapi tetap santai, nggak usah diambil pusing. Kalau ambil pusing itu malah nambah beban mental. Ya. Yang penting tuh organisasi jalan, kuliah jalan, tugas kuliah juga Iya, jalan. jalan. Tuh. Nggak ada kan ini kayak pepatah kan, kalau mau ke kota A kan bisa lewat jalan A, bisa lewat jalan B, bisa lewat jalan Iya, C, jalan yang penting kan B. tujuannya sama, satu. Betul. Hore! Mantap sekali ya, quote of the day by Alif ya. Makasih banyak ya Kak, kali ini aku dapat pengalaman yang begitu banyak dari kakak-kakaknya. Jadi sebenarnya tuh tipe-tipe mahasiswa yang kuliah pulang, kuliah rapat tuh sebenarnya hanya apa ya Kak, hanya Stereotype. hanya pandangan Iya, pandangan. orang-orang tertentu, karena sebenarnya tuh kita sendiri yang jalanin, jadi kita sendiri yang tahu kita tuh tipe mahasiswa yang kayak gimana sih. Makasih ya Kak, pengalamannya berharga banget buat aku kali ini. Oke. Oke semuanya, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.